Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya, hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, malam ini bertepatan sekali kita di tanggal 1 Muharram. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa sesungguhnya di dalam Islam ada sama dengan penanggalan Masehi, di dalam Islam juga bulan atau 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Itu pun sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam 1 tahun. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tersebut kalau diurutkan sesuai dengan urutan bulan, kita kalau dalam bulan Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Muharramun, Safarun, Rabiul Awwali, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyati, Rajabun, Sya'banu, Ramadhanu, Syawalun, Dzulqa'dati, Dzulhijjati, 12. Nah, dari 12 tersebut awal bulannya adalah bulan Muharram. Tadi dikatakan dalam ayat surat At-Taubah tersebut ada 4 bulan disebut bulan haram. Secara berurutan, yang pertama adalah bulan Muharram yang sekarang kita sudah masuk di awal ini. Yang kedua adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang setelah Jumadal Akhir atau Jumadas Tsaniyah dan sebelum bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, ya, yang ketiga dan yang keempat adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini disebut bulan haji. Termasuk sebetulnya bulan Muharram juga masih dalam bulan haji. Dzulqa'dah itu orang persiapan naik haji, berangkat dari tanah air menuju tanah suci. Kemudian Dzulhijjah bulan hajinya, karena di situ manasik hajinya ada di bulan Dzulhijjah. Di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah tersebut. Kemudian setelahnya orang siap-siap untuk pulang. Kalau zaman dahulu itu perjalanan sangat lama sekali. Jadi dari awal bulan Dzulqa'dah itu udah pergi berangkat, siap-siap menuju tanah suci untuk berangkat haji. Demikian pula dulu pulangnya lama sekali gitu. Mungkin di antara kita pernah mengalami ya, masa kecilnya dulu haji itu berapa lama proses perjalanannya saja. Ya. Nah, sekarang kita berada di salah satu bulan haram yang 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi. Dikuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum." Zaman berputar sesuai dengan keadaannya. Ya, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Dari hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 as-sanatu 12 syahra, 1 tahun kata Rasulullah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram, persis dengan firman Allah dalam surat At-Taubah tadi. Ya, kalau dalam firman-Nya tadi Allah nggak menyebutkan nama bulan-bulannya, di sini Rasulullah menyebutkan nama bulan-bulan tersebut. Ya, Rajabun, ya, dimulai dari Rajab, kemudian Dzulqa'dati, Dzulhijjati, kemudian Muharram. Alhamdulillah malam ini kita masuk di awal bulan baru, bulan Muharram dan tahun baru. Berarti 1445 Hijriah sudah lewat tadi, setengah jam yang lalu. Kita sudah masuk tahun
1446 Hijriah. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana sunnah dan yang diajarkan Rasulullah SAW, mari kita doa bersama memasuki bulan baru ini, memasuki tahun baru ini. Ya, saya akan bacakan doanya dan Bapak Ibu sekalian mengikuti doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di tahun baru, bulan baru ini menjadi orang-orang yang betul-betul lebih baik daripada tahun sebelumnya. Lebih banyak taubatnya, lebih banyak istighfarnya, lebih banyak amal solehnya, lebih terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya hadirin jamaah. Ya, sebelumnya ini hadis riwayat Thalhah. Hadis riwayat daripada Thalhah bin Ubaidillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal akhir bulan selesai, melihat hilal awal bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ahillahu adkhilhu, ahalla yuhillu adkhala yudkhilu. Allahumma ahillahu, ya Allah masukkanlah bulan baru ini, tahun baru ini, alaina untuk kami atau kepada kami, bil yumni dengan penuh keberkahan, wal imani dan penuh keimanan, wassalamati dan penuh keselamatan, keamanan, wal islami dan tentunya tetap di jalan Islam. Rabbi Tuhanku, wa rabbuka dan Tuhanmu Allah adalah Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga berdoa dengan doa yang mirip tapi agak berbeda. Mari ikuti sama-sama setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah bulan baru dan tahun baru ini untuk kami bil amni wal iman dengan penuh keamanan dan penuh dengan keimanan, wassalamati wal islam dengan penuh keselamatan dan tetap dalam jalan keislaman, wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda dan penuh kemudahan, kelancaran menjalankan segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Rabbuna Tuhan kami, wa rabbuka dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, semoga kita semuanya Engkau jadikan sebagai hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang Engkau takdirkan menjadi penduduk surgamu, hamba-hambamu yang akan Engkau bersamakan bersama para malaikat dan para nabi-nabimu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, inilah bulan Muharram. Saking luar biasanya bulan Muharram tersebut, saking unggul dan haramnya bulan Muharram tersebut, sesuai dengan namanya, bulannya namanya Muharram. Muharram itu yang diharamkan maknanya, sesuai dengan namanya. Dan Muharram ini masuk dalam bulan-bulan yang haram yang 4 tadi. Dinamai bulan haram kenapa? Karena haram melakukan peperangan di masanya. Jadi zaman sebelum datang Islam itu orang Arab sudah tahu bulan-bulan ini gitu ya. Dan orang Arab itu dulu hobinya perang, berantem. Ya.
Tapi ketika ada bulan-bulan ini masuk kepada mereka, mereka menghentikan peperangan itu. Nah, di antara suku yang terkenal mentaati aturan atau adat istiadat tersebut adalah suku Mudhar. Maka di antaranya adalah dikenal Rajab, bulan Rajab itu Rajabnya Rajab Mudhar. Ya, berhenti tidak mau berperang. Bahkan seandainya ada orang lewat di depan orang lain yang mana orang tersebut adalah pembunuh ayahnya, itu nggak berani membunuhnya, nggak berani balas dendam saat itu berada di bulan haram tersebut. Nah, karena saking haramnya, termasuk namanya pun Muharram, sudah bulan haram, namanya plus Muharram, maka luar biasa agungnya bulan Muharram ini. Di samping awal kisah perjalanan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimulai dan mulai dicatat. Ya, tentunya awal bulan Hijriah ceritanya adalah dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sebagian orang-orang mengutamakan atau menyanjungnya melebihi dari kewajaran, gitu. Tidak berani melakukan ini dan itu di bulan-bulan tersebut, gitu. Secara umum jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat bulan suci yang 4 tadi di surat At-Taubah. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, penekanannya di situ. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut, begitu. Lebih khususnya di bulan Muharram yang salah satu bulan haram tersebut. Ya, jangan sampai melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Kezaliman di bulan apapun, dimanapun itu hukumnya haram dan dosa besar. Kalau dilakukan di bulan yang haram, apalagi di bulan Muharram, dosanya lebih besar sekali dan berlipat-lipat sekali. Kebalikannya, kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut, kebaikan kan wajib kita lakukan di bulan apapun dan dimanapun wajib kita lakukan. Tapi di bulan yang haram tersebut, yang bulan 4 tadi, di antaranya bulan Muharram yang sekarang ini, itu pahalanya juga berlipat-lipat luar biasa. Kalau Dzulhijjah kemarin kita tahu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dicintai Allah. Di sana ada puasa Arafah yang mana siapa yang melaksanakannya karena Allah, dia mendapatkan ampunan 2 tahun dosa sebelum dan setelahnya. Sekarang masuk bulan Muharram. Bulan Muharram juga bulan yang tidak kalah penting bagi umat Islam. Di sisi Allah agung luar biasa. Hadirin, seakan-akan kita ini umat Islam betul-betul penuh limpahan rahmat Allah loh. Kalau kita ngitung ya dari Rajab, dari bulan Rajab yang merupakan bulan haram tadi, ayatnya itu umum, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Itu termasuk Rajab tadi, berarti lipat ganda pahala kebaikan. Demikian pula dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut, dosanya banyak dan lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Dari bulan Rajab di situ kita udah diajarkan Rasulullah untuk menyiapkan diri masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berpuasa hampir full selama bulan Sya'ban. Dan kita diajarkan seperti itu, seakan-akan berlimpahan rahmat itu enggak selesai. Datanglah bulan Ramadan. Bulan Ramadan walaupun bukan kategori bulan haram, akan tetapi keharamannya, kemuliaannya, kesuciannya, keagungannya di sisi Allah nggak kalah dengan bulan-bulan haram tadi. 1 bulan full kita diminta berpuasa di bulan Ramadan. Puasa 1 hari itu bisa menjauhkan kita dengan neraka itu sekitar 40 tahun, Pak. Apalagi kalau 30 hari full tadi, subhanallah.
Di akhir Ramadan ada 10 malam terakhir Ramadan. Di situ salah satunya ada Lailatul Qadar. Siapa yang menepati Lailatul Qadar tersebut, maka ibadahnya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, subhanallah. Ditambah lagi selesai bulan Ramadan, ada masuk bulan Syawal, kita diminta puasa sittan min Syawal. Puasa 6 hari Syawal, siapa yang melaksanakannya sama dengan puasa setahun. Allahu Akbar. Selesai Syawal masuk Dzulqa'dah, bulan haram lagi. Kebaikan belum berhenti itu. Lipat gandanya belum berhenti. Selesai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haram lagi. Dzulhijjah ada 10 hari pertama yang luar biasa di sisi Allah, ada puasa Arafah tadi. Selesai Dzulhijjah, sekarang masuk kita di bulan Muharram. 6 bulan full berturut-turut kita penuh limpahan rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika 6 bulan tersebut kita manfaatkan betul-betul optimal dan maksimal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat besar-besarnya untuk kita semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pertemuan ini saya akan membahas sedikit tentang kemuliaan, keagungan bulan Muharram tersebut. Yang kedua, nanti kalau masih ada waktu kita akan refleksi bersama di akhir tahun menghadapi tahun baru, tentang nikmat umur, tentang nikmat kehidupan yang masih Allah berikan pada kita ini. Ya, sebelumnya mari kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Muharram tadi. Ya, di antaranya adalah dia adalah awal bulan Hijriah, keutamaannya. Dia juga bulan haram. Ya. Di situ ada perintah Allah untuk tidak melakukan kezaliman, dan perbuatan zalim akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah, termasuk perbuatan baik pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya lagi adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram. Tadi di antaranya saya sampaikan bahwa bulan Sya'ban Rasulullah mencontohkan banyak puasa. Kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan mulia, amal kebaikan apapun itu luar biasa pahalanya dilipat gandakannya. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah, dinaskan melalui hadisnya, adalah bulan haram ini. Di antaranya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Allah yang Muharram. Hadirin, hanya 1 bulan yang mana bulan tersebut dimudhofkan kepada lafzul jalalah Allah. Di dalam hadis ini disebutkan Syahrullah, bulannya Allah, Al-Muharram, yang Muharram, yang diharamkan. Ya, tidak ada bulan lain yang boleh diidhofahkan. Diidhofahkan itu disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bulan Muharram ini. Dikatakan bulan Muharram ini adalah Syahrullah. Ini diantara keutamaan bulan Muharram tersebut. Tentang pahala puasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah lebih utama, nomor 2, ya, urutan nomor 2 setelah puasa Ramadan. Kalau Ramadan jelas puasanya puasa fardu, ya, sebesar apapun pahala puasa sunnah nggak akan pernah bisa mengalahkan pahala puasa fardu, ya, kecuali pada hal-hal tertentu. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdhalus siyami, puasa di bulan puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail, dan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam.
Dalam riwayat tersebut sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya bulan-bulan lain selain Ramadan untuk kita laksanakan ibadah puasa yang sangat paling afdal adalah di bulan Muharram ini. Ya. Adapun alasannya karena bulan tersebut adalah bulan haram pertama, ya. Kemudian bulan tersebut ini awal tahun. Nah, ketika kita mulai hidup kita yang baru, mulai hari kita yang baru, mulai bulan atau tahun kita yang baru dengan kebaikan, di antara kebaikan tersebut adalah puasa. Ya, apalagi bulan tersebut adalah bulan yang haram, maka itu memiliki nilai plus yang lebih dibanding yang lain. Ya. Ditambah lagi di bulan Muharram ini ada hari namanya Yaumu Asyura. Asyura itu dari kata al-ashir, al-ashir yang 10. Ya. Yaumu Asyura, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari tenggelam, itu di hari Asyura. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata, ketika Rasulullah datang pertama kali Madinah, wajadahum yasumuna, mendapati penduduk Madinah itu pada berpuasa. Awal kali Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah mendapati penduduk Madinah pada berpuasa. Wajadahum yasumuna yauman, berpuasa tersebut di hari yauman, satu hari, yaitu Asyura, di hari Asyura tersebut. Faqalu, kemudian mereka berkata, hada yaumun azimun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Kata mereka, ini adalah hari yang sangat agung. Mereka siapa? Penduduk Madinah. Penduduk Madinah di antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Ini adalah hari yang agung. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Fasoma Musa syukron lillah. Kemudian Nabi Musa berpuasa di hari tersebut syukron lillah. Syukron lillah, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa minhum, daripada mereka. Jadi mereka berkata, kami ini berpuasa di hari di mana Nabi Musa berpuasa. Alasan Nabi Musa berpuasa karena bersyukur telah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun di hari Asyura tersebut. Akhirnya orang-orang ikut berpuasa, orang-orang Yahudi ikut berpuasa. Ketika Nabi mendengarkan berita tersebut, Nabi mengatakan, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih utama untuk mengikuti Musa. Maksudnya untuk ikut seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, bersyukur kepada Allah di hari tersebut, minhum, daripada orang-orang Yahudi tadi. Fasomahu, kemudian Rasulullah SAW puasa di hari Asyura tersebut. Wa amara bisiyamihi, dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, memerintahkan kita, memerintahkan umat Islam bisiyamihi, untuk melaksanakan puasa di hari tersebut. Ini hari Asyura. Masya Allah. Di samping Asyura ada pula hari namanya Tasu'a. Ya. Tasu'a berarti dari kalimat tasi', yang ke-9. Dari kalimat tasi' yang ke-9. Kalau Asyura itu hari yang ke-10 bulan Muharram, kalau Tasu'a itu berarti hari yang ke-9 di bulan Muharram. Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, Asyura wal yaumut tasi' minal Muharram. Asyura wal yaumut tasi' minal Muharram, sabata dzalika fi sahih Muslim wa ta'awwalu ala annahu ma'khudun
min idma'il ibil. Ini tidak penting ya. Oke. Jamaah yang berbahagia, adapun riwayat tentang yaum Tasu'a yang disunahkan untuk puasa juga adalah riwayat daripada sahabat Ibnu Abbas tadi ya, di antaranya ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin, yang senantiasa terus menerus berpuasa, faddalahu ala ghairihi, yang beliau mengutamakannya dibanding hari-hari yang lain, illa hadzal yaum, kecuali hari ini. Hari ini yang dimaksud adalah hari Asyura. Ya, hari ini adalah hari Asyura. Wa hadzal syahra, dan bulan ini yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan adalah puasa yang paling, ya, karena dia fardu ya, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Nah, selain yang fardu yang wajib kita mengemeno gitu ya, artinya harus memeno gitu, menyempatkan banget begitu ya, berusaha banget gitu ya. Apa itu bahasa Indonesianya mengemeno itu ya, menyempatkan banget gitu ya, yaitu di hari Asyura tersebut. Kemudian riwayat daripada Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura," dan puasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah." Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan 1 tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Berarti kita ini penuh dengan ampunan Allah, hadirin. Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai sekarang Muharram, ini full dengan maghfirah, full dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya kalau kita nggak sadari, kalau kita nggak pahami, kalau kita nggak amalkan amalan-amalan kebaikan di hari-hari tersebut, sia-sia gitu, melewatkan hari-hari yang luar biasa tersebut. Masya Allah. Ya, jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hari yang ke-9, hadisnya adalah riwayat daripada Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu, kalau saya masih hidup, ila qabilin, sampai pada tahun yang akan datang gitu, la asumanna tasi'a, maka niscaya saya akan puasa juga di hari ke-9. Nah, berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ingin puasa di hari ke-9. Kalau seandainya tahun depannya beliau masih diberikan kesempatan, ya. Maka di sini para ulama mengambil hukum kesimpulan bahwa di samping hari ke-10 hari Asyura disunahkan berpuasa juga hari ke-9. Kenapa demikian? Alasannya berikut ini. Kan tadi awal datang Rasulullah ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya yang mestinya paling berhak untuk berpuasa juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah berpuasa, orang-orang Yahudi puasa juga di hari Asyura itu. Kemudian sahabat semuanya berpuasa gitu kan. Sementara kita dalam Islam itu selalu diajarkan Rasulullah untuk mukhalafatul Yahud, berselisih, jangan sama dengan orang Yahudi, khaliful Yahud, berselisihlah dengan orang, maksudnya berbedalah dengan orang Yahudi. Nah, biar berbeda dengan orang Yahudi, para ulama mengatakan Rasulullah pengen juga puasa di hari 9 gitu, karena kadang mereka itu tuh Muhammad ngikut-ngikut kita kan gitu biasanya, tuh agamanya ngikut-ngikut doang apaan gitu kan. Akhirnya Rasulullah setiap ada perkara apapun di situ orang-orang ahlul kitab itu melakukan, diperintahkan kepada kita untuk berbeda dengan mereka. Di antaranya adalah puasa Asyura, kita juga diperintahkan untuk puasa hari ke-9-nya agar kita berbeda dengan mereka ahlul kitab atau orang-orang Yahudi. Ya, dalam riwayat
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sumu yauma Asyura, puasalah kalian semuanya di hari Asyura, wa khaliful yahud, dan berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, kata Rasulullah, khaliful yahud, jangan samai mereka, berbedalah kalian dengan mereka, orang-orang Yahudi. Lanjut hadisnya, wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah kalian 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Berarti Tasu'a yang ke-9, Asyura yang ke-10, Al-Hadiyah Asyar yang ke-11, tanggal 9, 10 dan 11. Disunahkan seperti itu biar berbeda dengan ahlul kitab orang Yahudi. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga para ulama yang mengatakan kenapa kok 9 juga diminta untuk berpuasa oleh Rasulullah. Ada beberapa yang mengatakan al-ihtiyatu fi yaumil ashiri khasyata naqsil hilal, takutnya ternyata hilalnya kurang atau kurang sempurna sehingga 9 dipuasai juga, termasuk yang ke-11 juga dipuasai juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, jamaah yang berbahagia, begitulah amalan apapun yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini, kebaikan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khususnya adalah ibadah puasa, sebagaimana hadis tadi, tidak ada hari-hari atau bulan-bulan yang paling afdol untuk kita puasai dibanding bulan Muharram tersebut. Ini. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, tentang hijrah, ya. Karena Muharram ini adalah bulan hijriah yang pertama, maka kita harus sedikit mengambil pelajaran tentang pelajaran hijrah. Satu ayat pada surat At-Taubah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika lahum maghfiratu wa rizqum karim. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Yang dimaksud di sini siapa? Muhajirin. Beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang awaw itu memberikan tempat tinggal, wa nasaru, dan menolong. Nah, dimaksud di sini adalah orang-orang Ansor. Jadi kisah hijrah itu tidak luput dengan perjuangan orang-orang Ansor, yang mereka siap berbagi dengan saudara-saudaranya yang datang dari Mekah ke Madinah, berbagi harta, bahkan berbagi istri. Istrinya banyak, diceraikan untuk dikawini untuk saudaranya tadi yang baru datang. Ya, berbagi rumah, luar biasanya. Mereka awal memberikan tempat, wa nasaru, dan memberikan pertolongan untuk saudara-saudaranya. Mereka itulah orang-orang yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Ya maaf, pelajaran yang ingin kita ambil 3 perkara ini: iman, hijrah, dan jihad. Ya, hijrah seperti yang terjadi di masa Nabi sekarang ini sudah hampir dikatakan tidak ada. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Akan tetapi yang ada adalah jihad, waniyah, dan niat yang agung. Kecuali apabila kita hidup di satu negeri di mana di situ kita nggak bisa menjalankan agama kita, maka hijrah masih disyariatkan untuk dia. Ya, jadi hijrah ini sampai pada hari kiamat kondisional masih ada. Kalau tidak seperti kita, tetap kita wajib hijrah. Hijrah dalam artian al-muhajiru, kata Rasulullah,
man hajara ma harramahullah. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dalam makna ini wajib terus kita lakukan sepanjang kita masih hidup. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Iman itu enggak hanya terucap oleh mulut kita, hadirin. Banyak sekali ayat yang meminta bukti, menunjukkan kita diminta bukti tentang keimanan kita. Ya. Hasiban nasu di antaranya ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami sudah beriman, sementara mereka tidak diuji? Butuh ujian. Di antara bentuk ujian tersebut dalam ayat surat At-Taubah ini adalah hajaru wajahadu. Mau berhijrah, ya kan? Hijrah secara umum, secara khusus yang tadi kita bilang sudah tidak ada kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi hijrah secara umum akan terus ada bagi kita. Hijrah ini sama dengan taubat. Yang nggak mungkin kita tidak melakukan taubat tersebut. Rasulullah SAW banyak mencontohkan untuk kita semuanya bagaimana beliau bertobat setiap hari dan beristighfar setiap hari. 70 atau 100 kali. Terus beliau lakukan sepanjang hidupnya seperti itu. Itu juga makna daripada hijrah. Bentuk daripada iman kita terbukti dalam hijrah tersebut. Ya. Tahun yang lalu yang sudah lewat ini, menuju tahun yang baru sekarang ini, kita harus siap hijrah. Hijrah dari apa ke apa? Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang istiqomah menjadi lebih istiqomah, mempertahankan keistiqomahannya. Jangan sampai hari-harinya sama dengan sebelumnya atau bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Jangan sampai. Selalu bertekad untuk memperbaiki diri dan mengatakan bahwa hari ini saya harus lebih mendapatkan banyak ridha Allah daripada hari-hari kemarin. Begitu. Hijrah seperti itu. Wajahadu, dan berjuang. Jihad ini makna khususnya jihad, melawan orang-orang kafir di medan perang. Makna khusus. Tapi makna umumnya adalah jihad. Jihad itu yang paling berat adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Saat proses iman dan hijrah tadi, kita perlu jihad ini. Jihad ini berjuang sekuat tenaga agar kita bisa menghalau segala rintangan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jihad. Jihad melawan hawa nafsu kita. Kita tidak terombang-ambing oleh keinginan nafsu kita yang ingin selalu mengajak kita kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal ini, iman, kemudian hijrah, kemudian jihad, di tahun baru hijriah ini harus benar-benar kita tanamkan baik-baik. Dan harus kita laksanakan dengan baik. Fisabilillah, wajahadu fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dan tentunya lewatnya 1 tahun 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah ini berarti umur kita sudah berkurang. Jangan sampai umur berkurang yang mana kita mendekati sudah lebih dekat kepada Allah, sudah merasa lebih lemah dari sebelumnya, tapi dosa-dosa kita semakin bertambah. Jangan sampai. Kita sering mendengar bahwa dan kita sering menginginkan kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu, dan itu keinginan yang normal. Tapi jangan sampai keinginan panjang umur tersebut kita berniat untuk beramal buruk atau memuaskan diri sebelum mati. Ya udah dipuas-puasin Jadi kalau udah mati nggak bisa lagi dapat ini dapat itu, akhirnya dipuas-puasin bermaksiat.
Makanya orang-orang yang terbaik kata Rasulullah SAW, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang buruk orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Nah, ini. Maka kita berdoa ketika kita minta panjang umur, jangan berhenti di situ. Ya Allah, panjangkan umur dan juga perbaiki amal. Begitu. Ya. Berarti kita sudah, jatah kita di dunia ini sudah semakin berkurang ketika kita menghadapi tahun baru. Semangat kita untuk mendapatkan ridha Allah harus semakin meningkat. Ya. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelumnya yang di situ Allah murka, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, stop, kita berhenti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Karena kehidupan ini nikmat. Ya, umur ini nikmat. Dan nikmat umur dan nikmat kehidupan ini harus disyukuri dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Karena ada hari-hari di mana kita di dunia ini tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah. Ada sebuah hadis mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada yang paling disesali oleh penduduk surga kecuali waktu atau jam yang mana melewati mereka nggak zikir, nggak menyebut, nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Di surga aja kita masih menyesal. Karena kenikmatan yang melimpah ruah di surga, kita masih menyesali karena selama di dunia dulu ada waktu-waktu yang kita sia-siakan, yang kita pakai main-main, di situ kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Apalagi yang di neraka lebih menangis. Dia berteriak, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal soleha, biar kami bisa beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amal buruk yang pernah kami lakukan. Tapi sudah nggak ada lagi kesempatan kedua dalam kehidupan ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu bertindak yang mana tindakan tersebut memberikan nilai investasi pahala untuknya di hari esok. Hari esok adalah hari kiamat tersebut. Jangan sampai kemudian kita masuk kategori dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-Takatsur telah melalaikan kalian dari taatillah, dari zikrillah. Melalaikan kalian dari taat kepada Allah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu hidupnya hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kuburan. Enggak tobat sampai seperti itu. Maka ayatnya dahsyat sekali, ayat ketiga, keempat sampai akhir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dunia dan harta yang ada di tangan kita ini merasuki hati kita. Karena kalau udah merasuki hati kita, habis kita dimakan oleh dunia tersebut, ditipu oleh dunia tersebut. Maka sisa umur ini kita jadikan pepeling pengingat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gunakan untuk kembali kepada Allah, kita katakan kepada Allah, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, ya Allah, saya tobat kepadamu ya Allah. Jadikan aku selalu dan senantiasa berada dalam Islam sebagaimana wasiat Allah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ketika seperti itu yang kita lakukan di sisa akhir hidup kita,
bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Kita berusaha untuk senantiasa beramal soleh di sisa akhir hidup ini. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang bisa mewarisi kebaikan untuk orang-orang yang ada di setelah kita, anak kita. Meninggalkan sejarah baik, kenangan yang baik yang bisa mereka lakukan setelah kita meninggal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun kita meninggal terus dilakukan oleh mereka, kita masih terus mendapatkan pahala mengalir sampai pada hari kiamat. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannati wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka adalah orang-orang yang kami terima dari mereka kebaikan-kebaikan amalnya, dan kami maafkan dari mereka keburukan-keburukan amalnya. Fi ashabil jannah, termasuk dalam golongan hamba-hambaku yang masuk surganya. Allahu Akbar. Itu yang kita inginkan. Setiap akhir tahun kita merefleksi seperti ini. Kita melihat apa yang akan kita lakukan yang akan datang ini. Keburukan apa tahun lalu sehingga kita tinggalkan? Amal unggulan apa yang bisa saya andalkan untuk bisa saya gunakan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang akan datang ini. Ya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tausiah malam hari ini membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih sadar, lebih istiqomah, lebih takwa kepada Allah, lebih memahami hakikat dunia, hakikat dunia ini, hakikat umur kita ini, hakikat sisa hidup yang Allah berikan kepada kita ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, yang ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menambahkan, bertanya, mengoreksi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Ya, monggo. Ya. Awal datang. Betul, betul. Ya, sesuai dengan konteks di situ. Jadi kan syariat itu mulai banyak disyariatkan gitu ya. Itu ketika di Madinah. Syariat itu seperti puasa dan lain sebagainya. Di antaranya itu puasa hari Asyura tadi. Beliau memulainya ketika setelah melihat orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi melaksanakan puasa tersebut, karena memang Nabi-Nabiullah semuanya ya itu satu sama lain itu saling memiliki kesamaan, tidak mungkin tidak. Ketika orang-orang yang mengatakan mengikuti Nabi Musa, yaitu orang Yahudi, itu mengikuti Nabi Musa dalam hal puasa Asyura, maka kita umat Islam, karena Nabi Musa membawa syariat yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, pasti kita yang mesti lebih ngikut, kan begitu, daripada mereka. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan menyuruh untuk berpuasa. Kemudian di hari-hari selanjutnya biar beda, nggak sama dan nggak terkesan duplikat syariat gitu kan. Kan mereka suka nuduh itu. Sama kayak ketika kiblatnya umat Islam awal-awal menghadap ke Baitul Maqdis. Tuh ngikut-ngikut kita, kata dia. Akhirnya Rasulullah memohon pada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah tukar kiblat ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Berbeda. Ya, diminta puasa di hari
sembilannya. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahud. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya, sehingga berbeda dengan orang Yahudi. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Cukup Pak Haji? Ya, jazakumullahu khair. Kalau udah waktu Isya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.